Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pagi ini masih bersama Ibu Yunita Handiawati. Kita akan mengulas mengenai teks berita. Anak-anak, kalian tentu sudah tahu apa itu berita. Tentunya sudah tidak asing bagi kalian mendengar berita-berita terkini. Berita yang sekarang sedang populer atau yang sedang banyak diperbincangkan adalah mengenai pandemi COVID-19. Anak-anak, kali ini kita akan mengulas dengan lebih rinci dan lebih detail mengenai teks berita. Apa itu teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi mengenai sesuatu atau informasi terkini yang sedang update. Nah, kita akan mengulas lebih lanjut mengenai berita dalam materi pertemuan satu ini. Yang pertama adalah unsur-unsur berita. Kedua, meringkas dan menyimpulkan berita. Yang ketiga, menemukan struktur dan kaidah berita. Serta yang keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Mengapa poin keempat warnanya saya berikan warna yang berbeda? Karena untuk poin keempat, menyampaikan informasi dalam bentuk berita akan kita paparkan dan kita sajikan dengan lebih rinci pada pertemuan selanjutnya. Untuk pertemuan sekarang kita akan menjelaskan mengenai 3 hal pokok, yakni unsur berita, meringkas dan menyimpulkan berita, serta menemukan struktur dan kaidah berita. Selanjutnya, kita akan menyaksikan dan silakan kalian baca berita COVID-19 di Bandar Lampung yang terkini. Di sini, berita mengenai COVID-19 di Bandar Lampung, saya ambil dari lampungpost.co. Pasien terkontaminasi positif COVID-19 di Lampung kembali bertambah 6 orang. Tambahan itu membuat kasus COVID-19 di Lampung kini berjumlah 215 kasus sejak kasus pertama pada Maret lalu. Jumlah itu berdasarkan data yang dihimpun tim gugus tugas penanganan COVID-19 Provinsi Lampung pada Rabu 15 Juli 2020. Pada data yang diupdate melalui situs COVID-19 lampungprov.go.id, itu tercatat ada 34 orang masih dalam isolasi. Pasien sembuh saat ini berjumlah 169 orang, sedangkan jumlah pasien COVID-19 yang telah meninggal dunia berjumlah 12 orang. Sementara jumlah pasien berstatus PDP saat ini berjumlah 190. Sebanyak 3 diantaranya masih dalam pengawasan, dan 152 orang telah dinyatakan negatif. Sedangkan 35 pasien PDP lainnya telah meninggal dunia. Saat ini, tim gugus tugas masih melakukan pemantauan terhadap 64 orang berstatus ODP. Berdasarkan data yang diliris tim gugus tugas, ada sebanyak 3.647 ODP telah melewati masa pemantauan dari total 3.721 orang. Sedangkan 10 orang berstatus ODP lainnya telah meninggal dunia. Setiaji Bintang Pamungkas. Ya, sumbernya dari www.lampos.co. Berita pasien COVID-19 Lampung bertambah lagi jadi 215 orang. Diunduh pada Sabtu 18 Juli 2020 pukul 16.50 WIB. Ini adalah contoh teks berita. Ya, berita yang sekarang terupdate atau terkini yaitu berita mengenai COVID-19 di Bandar Lampung. Karena posisi kita adalah di Bandar Lampung. Selanjutnya mengenai unsur-unsur berita. Agar anak-anak mudah untuk mengingatnya, maka Ibu memberikan akronim ADIK-SIMBA. Apa itu ADIK-SIMBA, anak-anak? ADIK-SIMBA itu merupakan singkatan atau akronim dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Mengapa Ibu beri warna-warna yang berbeda pada huruf-huruf di ADIK-SIMBA? Itu menandakan A adalah apa, di mana, warna orange, K, kapan, warna biru, C, siapa, itu warna coklat, M, mengapa, warna merah, dan B, bagaimana, warna ungu. Atau yang biasanya kalian sering tahu itu adalah, atau sering kalian kenal dengan 5W plus 1H. Anak-anak, unsur-unsur berita ini harus dipahami oleh kalian. Dalam mengetahui mengenai berita, kalian harus menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan ADIK-SIMBA. Apa yang dibahas? Seperti contoh pada berita yang tadi, yang dibahas adalah mengenai COVID-19 di Bandar Lampung. Di mana? Di Bandar Lampung. Kapan terjadinya? Itu kemudian siapa, mengapa, dan bagaimana bisa terjadi, itu bisa kalian lihat di teks berita tersebut. Lalu selanjutnya, setelah kalian dapat menjawab pertanyaan dari unsur-unsur berita tersebut pada ADIK-SIMBA, lalu kalian tentukan simpulannya atau bagian-bagian pokok dan bagian-bagian penting dari apa yang sudah kalian jawab. Berikutnya, anak-anak, ada aspek-aspek tanggapan terhadap berita. Dalam menanggapi berita, kalian tentu harus mengetahui aspek apa saja. Ada 2 aspek dalam menanggapi berita. Yang pertama dari segi isi atau struktur bahasa, dan kedua dari bahasa berita. Dari segi isi dan struktur bahasa, itu kalian lihat bagaimana kebenaran dan kelengkapan dari struktur bahasa yang digunakan dalam berita tersebut. Yang kedua, bahasa berita. Bagaimana penggunaan kalimat
dan pilihan kata atau diksi yang digunakan oleh penulis dalam menyajikan berita tersebut. Dari kedua aspek ini, kalian silakan buat apa saja yang berkaitan dengan berita tersebut dan kalian bisa menanggapi bagaimana isi, struktur bahasa atau bahasa yang disampaikan oleh berita yang kalian baca. Selanjutnya, struktur berita. Berita memiliki 3 struktur pokok atau struktur utama. Yang pertama, kepala berita atau yang disebut dengan lead, kemudian tubuh berita, dan juga ekor. Kepala berita ini berkaitan dengan apa yang disajikan di awal. Tubuh berita berkaitan dengan isi berita tersebut, dan ekor ini berkaitan dengan simpulan dari berita yang disampaikan. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai kaidah-kaidah kebahasaan teks berita. Bagaimana kebahasaan dalam sebuah teks berita? Yang pertama, adanya bahasa baku. Kalimat berita atau teks berita itu merupakan teks yang bersifat formal, sehingga bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baku. Yang kedua itu adalah kalimat langsung. Di dalam teks berita itu ada kalimat langsung. Penanda kalimat langsung adalah tanda petik 2. Yang ketiga, konjungsi bahwa. Konjungsi atau kata hubung bahwa itu digunakan dalam penulisan teks berita, berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Seperti itu. Misalnya, sejumlah staf Apel Manado mengatakan bahwa kepala Apel Manado sudah pulang. Nah, di sana penerang kata yang diikutinya. Kata yang diikutinya adalah kata yang di belakangnya, yakni kepala Apel Manado sudah pulang. Selanjutnya, konjungsi temporal dan kronologis. Konjungsi temporal dan kronologis, temporal itu adalah kata hubung penjumlahan, dan kronologis itu adalah urutan waktu. Bagaimana contohnya untuk konjungsi temporal dan kronologis? Untuk konjungsi temporal itu seperti kata kemudian, sejak, setelah, awalnya. Untuk konjungsi kronologis itu urutan waktu, seperti yang disampaikan tadi ya. Kalau untuk keterangan waktu ini digunakan sebagai keterangan dari waktu berita tersebut. Misalnya tentang penderita COVID-19 yang berstatus ODP. Kapan status ODP untuk sejumlah pasien tersebut ditetapkan? Nah, itu menggunakan keterangan waktu. Kemudian kata kerja mental. Kata kerja mental ini juga digunakan dalam kebahasaan teks berita. Selanjutnya, di sini anak-anak, Ibu akan memberikan tugas kalian. Tugas ini silakan kalian kerjakan secara individu. Tugas yang pertama, baca atau simaklah berita terkait COVID-19 di berbagai media. Lampirkan berita tersebut. Kemudian yang kedua, analisislah unsur-unsur yang terdapat dalam berita tersebut. Nah, ini unsur-unsurnya dibuat dalam bentuk tabel. Bisa kalian contohnya di buku siswa pada halaman 3. Yang ketiga, tulislah tanggapan Anda berkenaan dengan informasi dalam berita, baik dari segi isi maupun penggunaan bahasanya. Yang keempat, tentukan bagian struktur berita tersebut. Dan yang kelima, tunjukkan kaidah kebahasaan dalam berita tersebut. Demikian materi pertama kita pada hari ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.